Pertama Ibu Cecilia. Baik, Pak. Saya rekam dulu, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Iya, semoga kalian semua tetap sehat. Tetap semangat ya anak belajar di rumah. Masih semangat anak? Selamat, Bu. Baik. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ayo, Bu. Oh ya, Purwoko. Ayo Purwoko, kita memimpin doa dulu. Terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih pada anak Purwoko yang sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke topik kita, Ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Coba Reno, ada nggak Reno? Reno ada? Ada, Bu, hadir. Oh ya, Mahmud? Mahmud? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Khotijah? Hadir, Bu. Tri? Ada nggak Hadir, Tri? Bu. Hadir, Bu. Baik, Tri hadir ya. Puja? Hadir, Bu. Lutfi? Ada nggak? Hadir, Lutfi? Bu. Ya, Hadir, Bu. ya Lutfi hadir ya. Nuroptia, ada nggak Nuroptia? Hadir Ibu, selalu hadir. Iya, semangat ya. Handika? Handika ada? Ada. Handika ada nggak? Ada, Bu. Oh ya, lengkap ya, semua hadir ya. Ya, Bu, hadir semuanya. Ada Bu, hadir semua Bu hari ini. Baik, terima kasih anak-anak. Kehadiran kalian itu tepat waktu pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, anak-anak sudah lihat belum PowerPoint-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Proses, Bu. Tes, Bu. Belum, Bu. Ini muter Bu, belum kelihatan. Ya, Sudah, ini Bu. sudah Bu. Sudah kelihatan? Bu. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelum kita mulai ke topik pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, anak-anak pernah nggak dengar tentang Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang pernah dengar? Nah, Bu. Bu. Nah, di mana biasanya kalian tentang UUD 195? Upacara, Bu. Upacara Upacara, Bu. Upacara bendera Ya. Senin Bu. Betul sekali. Jadi setiap upacara kita selalu dengar bagian apa sih yang kita dengar ketika upacara? Pembukaannya, Bu. Ya, Upacara, Bu. jadi yang harus Itu, Bu. ya, benar.
tiap hari Senin itu kita dengar UUD 145, bagian pembukaannya selalu dibacakan itu ketika kita upacara bendera. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan UUD 145. Nah, sekarang kalian kan sudah sering dengar. Kalian tahu nggak? Ada nggak yang tahu? Lembaga apa sih yang merumuskan UUD 145 itu? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, coba. BPUPKI Bu. Ya, benar. BPUPKI. Tahu panjangannya? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus sekali, Nak. Pinter ya sudah. Ada lagi yang tahu lembaga apa yang mengesahkan Undang-Undang 1945? Saya Bu. Ya, coba. Lembaga apa namanya, Nak? Siap. PPKI Bu. Ya, benar, PPKI. Apa panjangannya, Nak? PPKI, Nak? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bu. Ya, betul sekali. Wah, ini anak-anak sudah ini ya, sudah pinter-pinter ya. Nah, itu tentang perumusan dan pengesahan UUD 145. Nah, anak-anak, setelah menyelesaikan kegiatan pada hari ini dengan kalian nanti menonton video, kemudian kalian menyimak PowerPoint yang Ibu tampilkan, kemudian kita berdiskusi, Ibu harap kalian dapat menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kalian juga bisa menganalisis peran tokoh perusahaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini jelas anak-anak? Jelas Ibu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Untuk memulainya, Ibu punya video. Ini videonya nanti Ibu akan tanyakan video dan PowerPoint, materi PowerPoint-nya. Nanti anak-anak identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak mungkin kurang jelas dalam materi pembelajaran kita hari ini. Kita simak bersama ya videonya. Ya, ini adalah video tentang perumusan dan pengesahan undang-undang. Apa itu konstitusi? Dia bilang kalau konstitusi negara Republik Indonesia itu adalah UUD 145. Sedangkan tujuan dibuatnya konstitusi itu ada alat mencapai tujuan negara, pembatas, mengatur kekuasaan. Kemudian kita mau mengetahui lebih banyak lagi tentang UUD 145, sejarahnya terbentuk konstitusi UUD 145. Terlihat ya anak videonya? Terlihat Ibu. Ya. Oh, ini videonya nggak jalan. Nggak jalan Bu. Oh iya, ini ada kesalahan teknis kayaknya. Baik, sebentar ya anak. Baik, kayaknya ada kesalahan teknis, sebentar ya anak. Ibu tampilkan lagi. Baik, tunggu ya. Ya Bu. Nah,
Baik. Nah, selama kita menunggu ini, Ibu tampilkan videonya lagi. Anak-anak, tahu nggak perumusan BPUPKI? Itu kan BPUPKI itu lembaga yang merumuskan UUD 194. Nah, di sidang berapa itu anak-anak perumusannya? Ada yang tahu? Di sidang berapa? Sidang pertama, Bu. Yang pertama, Bu. Ya. Benar nggak jawabannya sidang pertama? Sidang kedua, Bu. Ya, benar. Sidang kedua. Sidang BPUPKI. Baik, anak-anak, ini kayaknya videonya sudah bisa terlihat kembali. Ibu tampilin lagi ya. Bentar. Iya, Bu. Terlihat anak-anak videonya? Belum, Bu. Proses masih, Bu. Proses ini, Bu. Oke. Sudah? Sudah terlihat belum anak-anak? Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya. Bentar ya, Ibu coba lagi. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Apa terlihat? Loading, Bu. Ah, Sudah, sudah, Bu. Bu. Nah, kita lihat ya. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya. Nah, ini sidang BPUPKI kedua ya, anak-anak, terlihat ya. Itu dari tanggal 10 sampai 17 Juli. Panitia perancang UUD merancang UUD 1945. Tanggal 7 Agustusnya BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Ya, berikutnya tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang. Nah, di sidang PPKI inilah UUD 1945 ditetapkan. Baik, itu saja sekilas tentang video pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ini Ibu stop dulu. Kita kembali ke baik anak-anak, dari hasil mengamati video tadi yang potong-potong tadi ya anak-anak, kesalahan teknis tadi anak-anak, adakah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian kemukakan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Siapa itu? Tri, Bu. Oh, iya. Gimana, Tri? Bu, saya mau nanya.
apa ya yang terjadi kalau tidak ada undang-undang ya, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaan dari Nak Tri. Nah, anak-anak, ada nggak yang tahu dari kalian yang tahu apa sih yang terjadi apabila tidak ada undang-undang itu? UUD itu kalau tidak ada akibatnya apa, anak-anak? Ada yang tahu, anak-anak? Siapa Saya, yang Bu. tahu? Oh Bu, ya, Bu. Bu. Baik, Purwoko. Gimana, Purwoko? Mencoba menjawab pertanyaan dari kawan tadi ya, Bu. Apakah Iya. yang terjadi bila tidak ada undang-undang? Jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada, maka tidak ada aturan pokok, Bu. Sehingga semua yang ada tidak akan berjalan dengan serasi dan akhirnya dapat menghancurkan negara NKRI kita ini, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, bagus sekali jawabannya, Nak Purwoko. Jadi, kalau tidak ada undang-undang dasar, maka kita nggak punya aturan pokok. Sehingga, kalau kita nggak punya aturan pokok, maka semua akan berjalan kacau, sehingga akan menghancurkan negara kita sendiri. Karena undang-undang dasar itu kan dasar terbentuknya negara Republik Indonesia. Baik, ada lagi yang mau bertanya anak-anak dari tayangan video tadi? Masih ada yang mau bertanya anak-anak? Iya, nomor. Iya, Bu. Gimana? Ya, Ini, Bu, saya kok ini ya, Bu, jadi kepikiran. Gini, Bu, kalau mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak bisa diamandemen ya, Bu ya? oh iya, bagus sekali nak pertanyaannya. Kok kalau misalnya kita bertanya, kenapa sih pembukaannya kok tidak bisa diamandemen, tapi pasal-pasalnya bisa nggak anak-anak? Pasal-pasal dalam UUD 1945 bisa nggak ya? Ya bisa, sedangkan UUD-nya pembukaannya nggak bisa. Coba ada nggak anak-anak yang tahu kenapa? Siapa? Oh, Puja, Bu. ya Anak Puja. Gimana Anak Puja? Jawabannya Anak Puja. Pembukaan Undang Dasar itu memuat dasar dan tujuan negara. Jadi apabila pembukaan dibuka, maka sama aja membubarkan negara Republik Indonesia, Bu. Ya, bagus sekali Pak Puja jawabannya. Jadi, Ya, terima kasih, Bu. ya, jadi kalau misalnya UUD 1945 itu pembukaannya di amandemen, itu sama aja dengan menghancurkan negara kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pembukaan itu ada yang namanya dasar negara. Kemudian ada tujuan negara. Tahu kalian dasar negara kita apa? Pancasila, Bu. Ya, betul sih. Jadi, dasar negara kita itu Pancasila ada dalam pembukaan UUD 1945. Jadi, tidak mungkin bisa diamandemen lagi karena sifatnya yang fundamental. Baik, anak-anak, sampai di sini ada lagi pertanyaan anak-anak? Jelas semua? Jelas, Ibu. Terima kasih. Jelas, ya. Bu. Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Kalau sudah Dipahami. jelas, kalau sudah jelas, nah Ibu sudah membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Biar kalian lebih semangat, Ibu kasih nama kelompoknya. Kelompok pertama itu Ibu kasih nama kelompok Soekarno. Dan kelompok kedua Ibu kasih nama kelompok Muhammad Hatta. Kelompok Soekarno itu anggotanya Handika, Retno, Purwoko, dan Tri. Kemudian kelompok kedua itu kelompok Muhammad Hatta, anggotanya Nur Roqiyah, Mahmud, Khotijah, Puja, dan Lutfi. Dalam kelompok kalian mendiskusikan 2 pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu kirim di WA group ya, LKPD-nya. LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok, Ibu kirim di. Nah, sekarang ayo anak-anak kita ke WA group, kita lihat di situ. Sudah lihat
ada link LKPD yang Ibu bagikan di WA grup anak-anak? Sudah lihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di LKPD itu ada 2 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama teman-temannya. Yang pertama itu tentang apa saja sih peran tokoh dalam perumusan UUD 1945, dan yang kedua, apa arti penting dari UUD 1945. Nah, coba anak-anak berdiskusi lewat WA grupnya ya. Baik, Iya, Bu. Selesai belum anak-anak berdiskusinya? Belum, Bu. Bentar Oh, lagi, iya. Bu. Nah, diskusikan lagi ya. Kasih tambahan waktu. Sudah belum anak-anak? Belum Bu, Sudah, bentar Bu. lagi Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, ada yang sudah. Kelompok yang lain sudah belum? Sudah, Bu. Nah, baik. Kalian sekarang sudah selesai mendiskusikan tentang perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba ya, Ibu mau dengar pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 dari kelompok Soekarno. Coba, siapa perwakilannya kelompok Soekarno? Yang mau presentasi? Saya, Bu. Siapa? Oh ya, Tri. Bu. Coba Tri presentasikan bagaimana hasil diskusi kelompok 1. Ya, Bu. Baik. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang peran tokoh dalam perumusan UUD 1945. Yang pertama, hukum dasar negara tidak mungkin dapat terbentuk tanpa peran para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Perumusan UUD 1945 melibatkan banyak tokoh dengan sumbangsih yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah untuk mufakat, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok Soekarno. Baik, benar jawaban dari kelompok Soekarno. Jadi, hukum dasar itu tidak mungkin bisa ada kalau tanpa peran dari para tokoh. Jadi, kemudian para tokoh ini mementingkan semangat persatuan, kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, serta musyawarah mufakat. Ya, bagus sekali. Jawaban dari kelompok Soekarno. Sekarang coba Ibu mau dengar jawaban nomor 2 dari kelompok Muhammad Hatta. Saya, Bu. Siapa perwakilan kelompok Muhammad Hatta yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Khotijah, Nak Khotijah. Silakan, Nak Khotijah. Ya, Bu, terima kasih, Bu, untuk waktunya. Ya, kami dari kelompok 2, kelompok Hatta akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Arti penting dari Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kelompok kami, arti pentingnya itu ada 4. Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan aturan tertinggi dalam NKRI. Terus yang kedua, Undang 1945
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Terus yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengarahkan bangsa Indonesia ke kehidupan yang tertib dan teratur. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali ya. Dari dua kelompok itu jawabannya bagus-bagus dan sudah benar. Jadi, UUD 1945 itu sangat penting bagi bangsa dan negara kita. Karena UUD 1945 itu merupakan aturan tertinggi. Kalau kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, UUD 1945 itu dia memiliki posisi paling tinggi. Kemudian dia menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia. Kemudian UUD 1945 itu juga mengarahkan bangsa Indonesia ke kehidupan yang lebih tertib dan teratur. Baik. Nah, anak-anak, sekarang coba Ibu mau tanya, di antara kalian, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba, ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Saya, Bu. Iya, Nak Nur. Coba Nak Nur simpulkan apa yang sudah Nak Nur pelajari hari ini. Iya, Bu. Di sini saya ingin mencoba ya, Bu, menyimpulkan hasil dari pemahaman saya berkaitan dengan materi ya, Bu ya. Di sini bahwa perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merumuskan undang-undang itu adalah BPUPKI. Ya. Yang mengesahkan adalah PPKI. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat penting, Bu, bagi bangsa Indonesia karena sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan aturan tertinggi dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, Bu. Itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih pada Nak Nur. Bagus sekali jawabannya. Bahwa hari ini kesimpulannya yang kita tarik bahwa kita sudah belajar tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945 yang perumusannya dilaksanakan oleh Badan BPUPKI dan pengesahannya oleh PPKI. Dan UUD ini sangat berpengaruh sekali terhadap bangsa dan negara kita, sangat penting sekali sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sekarang anak-anak, Ibu mau memberikan evaluasi kepada kalian. Ibu share ya linknya di WA group. Ya, Bu. Kan? Nah, ayo anak-anak, kita lihat ke WA grupnya. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Bu. Nah, di situ ada link Google Form yang Ibu bagikan. Coba anak-anak buka linknya. Dan kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Baik, Bu. Baik, Ibu. Sudah, anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Di sini pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat.
masyarakat. Jadi, halaman 84 sampai 90. Nanti anak-anak baca dulu di rumah tentang jelas? Ya. Putus-putus Bu suaranya. Yuk. Oh ya, ini mungkin kendala. Ini tempat biasa lah, di depan tuh lah. Depan ya, tempat pasir yang lama itu. Ya, tumpuk di sini depan itu ya. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, pertemuan berikutnya di rumah baca 4 sampai 90. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, coba ibu kita salah satu di antara kalian untuk memimpin doa penutup. Ada yang bisa memimpin doa penutup? Saya, Bu. Ya, kita lagi. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada anak Andika yang sudah memimpin doanya. Anak-anak, kita sudahi dulu pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Iya, Bu. Ya, selamat pagi. Selamat Pagi. pagi.